Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Edoardo dengan NPM 2375838 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan kembali membuat video ya pada mata kuliah Jaringan Komputer 4 pada lab 15.1.3 ya. Kita melanjutkan lab yang kemarin. Langsung saja ya. Jadi di lab ini kita bakal membahas cara mengontrol jalur traffic jaringan secara fleksibel menggunakan voice based routing atau PBR sebagai alternatif dari routing standar OSPF. Nah, setelah membangun topologi dan mengaktifkan OSPF, kita bakalan belajar menggunakan ACL dan router map. Setelah itu untuk mengarahkan traffic tertentu ke jalur yang berbeda berdasarkan alamat IP-nya. Nah, selain itu materi ini juga bakal mencakup lokal PBR untuk mengatur traffic yang berasal dari router itu sendiri, sehingga kita dapat menguasai teknik mengendalikan jalur traffic ya, jalur traffic yaitu part control tingkat lanjut pada perangkat Cisco. Nah, jadi intinya dalam lab ini bakal melatih pemahaman kita tentang pengendalian jalur part control tadi, analisis routing dan penerapan kebijakan routing lanjutan. Mungkin langsung saja kita masuk langsung saja ke langkah-langkah pengerjaan ya. Di part pertama ini kita masih konfigurasi dasar ya pada setiap perangkat, di mana kita menggunakan di sini 3 router dan juga multi layer switch. Saja ya. Untuk konfigurasi dasarnya kita copy saja. Kita masukkan ke dalam notepad. Kita sesuaikan ya untuk router 1. Di router 1 ini dia mengarah ke port 0/0. Kita ganti, setelah itu serialnya 10 dan juga ke bawah dia ke port 01. Kita masuk ke dalam konsol. Setelah itu router 2. Di dalam router 2 ini mengarah ke 00 dan juga 01. Selanjutnya router 3 ke router 3.
1. Kita ubah dulu ya untuk ininya. Di sini dia ke menuju atas ini. Untuk switch 1 ini interface 0/0 lah, kalau di soal itu 0/11. Setelah itu switch 2 sama 0/0 back konektor 3. Setelah itu yang kedua Oke, kita sudah melakukan konfigurasi dasar ya pada setiap perangkat. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dan juga verifikasi routing. Jadi kita mulai dari switch 1 ya. Mulai dari switch 1 untuk melakukan routing OSPF. Kita belah layar saja ya. Kita lakukan dari pertama itu dari dalam switch 1 itu IP row itu IP routing atau routing itu routing OSPF 123. Setelah itu router ID ya, router ID nya 1.1.1.2 auto close reference 1000 bandwidth 1000 list OSPF. Oke, untuk networknya 10 kita copy saja ya untuk setiap networknya, takutnya salah nanti. Invalid. Oh, udah double ya. Kita masuk lagi ke
Setelah itu di dalam router 1 kita masuk ke dalam router 1 untuk konfigurasi OSPF nya. Kita masuk, aduh malah close lagi. Kita masuk ke dalam router 1. Untuk konfigurasinya masih sama ya. Konfigurasinya masih sama. Oke, router 2 bandwidthnya juga 1221. Protokol 172 spec frequency. Kita masuk dulu ya ke dalam konfigur konsolnya, dalam terminal. Selanjutnya di astaga, harusnya di router 2 ya. Setting apa saja. Router 3. Router SPF 123. Router ID 3.3.3.1 ya. Setelah itu auto cost reference bandwidth 1000 juga. Networknya 192.168 0.0.0.0.0.3 area 0. Setelah itu satu tujuh dua 16 172.16 titik 2.0 area 16.1 deh, titik 1. Titik 2 ya. Selanjutnya di dalam switch 2 ya, IP router routing router SPF ya 123. Setelah itu router ID. Untuk router ID nya ini 3.3.2.
atau cos reference nya 1000, network nya 192.168 0.0.0.3 ya, area 0. Setelah itu 192.168 titik 1 titik 0 titik 0 255 area 0 N. Selanjutnya kita verifikasi setiap perangkat ya, pada verifikasi OSPF ya pada setiap perangkat. Langsung saja kita verifikasi untuk 172.030 16.00 10 30 24. Oke, sama ya. Untuk switch 2 ya, untuk switch 2 nya ada 30 24. Oke, selanjutnya di router 1 ya, di dalam router 1 kita lihat di dalam router 1. Di dalam router 1 ini ada 98 ini 12. Oke, router 2 juga ada. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan untuk melihat ya apakah IP yang kita buat tadi bisa di ping semua atau tidak ya. Selanjutnya kita udah masuk ke dalam TCL ya. Tempel. Oke, di sini dia apa namanya? Bisa di ping semua ya, berhasil di ping semua. Ini bisa dipindahkan lagi lah. Oke, selanjutnya kita ping ke IP 192.168. Oh, ini untuk verifikasi ya. Di switch 1 source. Oke, sukses ya. Ke source 2 nya sukses juga. Sekarang kita lihat di router 1. Kita exit dulu ya. Masuk ke dalam terminal. Enggak usah deh.
192.168.1.16 ini ya, 192.168.1.0/24. Dia lewatnya 172.116.0.1. Kita lihat lagi di sini SPF 123 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi PBR ya, to provider part country control. Nah, di sini kita bakal apa ini nih, kita baca dulu ya, kita translate. Kita baca di sini saja ya. Masak nasi. Nah, di sini ingatlah bahwa peta rute dapat digunakan. Pada bagian ini kita bakal menggunakan PBR untuk mengkonfigurasi perutaan IP ya, berbasis sumber secara khusus. Nah, di sini kita bakal mengganti perutaan IP default berdasarkan informasi perutaan yang diperoleh oleh OSPF untuk mengalirkan IP ke sumber tujuan ya, ke alamat tujuan yang dipilih, dan juga menerapkan router hop yang berbeda. Nah, setelah itu setelah menunjukkan router hop yang berbeda, bahwa biasanya melakukan paket alamat tujuan berdasarkan informasi tabel perutaan. Coba kita tanya ChatGPT saja ya untuk ini pada part 3 ini kita bakal ngapain. Coba jelaskan pada step ini. Saya jadi ini ada dua gambaran besar ya. Jadi kita dapat mengatur voice based routing atau BPR tadi di router 1 supaya traffic dari switch 1 itu melalui jalur router 1, router 2, router 3, dan juga switch 2 ya. Step konfigurasi artinya tidak hanya melihat tujuan IP. Nah, ini ya. Jadi di setiap step dari setiap step ini kita bakal menandai traffic tertentu, yaitu ACL, membuat kebijakan routing yaitu router map. Setelah itu set next hop. Yang keempat itu menerapkan ke interface masuknya. Setelah itu menguji dan membuktikan PBR bekerja. Masih bingung ya pada step part 3. Ini
langsung kita masuk saja ke dalam pengerjaan, masuk ke dalam step 1 part 3 ya. Step 1 part 3 yaitu konfigurasi PBR-nya. Di sini kita masuk ke dalam router 1. Nas, ini kok kayak gini, Nas? Oh. Saja kita masuk ke dalam router 1. Dalam terminal CL seluruh traffic ya. Setelah itu permit, exit. Setelah itu router map, router mapnya warning. Kita masuk keluar dulu ya dari konfigurasi ini. Router map. Lanjut saja dulu ya. Satu mesh ACL. Kita taruh notepad aja supaya mudah. Terjebak lagi di dalam lain dimensi. Oke, selanjutnya interface G0 yang mengarah ke G0. Mau ke bawah. Untuk kita jadi interface G0/0. Kita lihat di sini G0/0/1. Oh sih, kemana itu? Oh sini berarti IP police-nya ke router 1, router 3. Save and kita lihat show router map. Ini ya, router mapnya router 1 ke router 3. Mana tadi ini? Itu lewat sini. Ini next hop-nya lol 2. Oke. Setelah itu show IP police Ethernet 0/1 ya. Kalau di sini oke, ke router 3. Setelah itu kita masuk ke dalam switch 1.
atau D1 ya, D1 track mode 192 168 1.1 satu 2 3 4 10 10 11 1 3. Oke, selanjutnya yang kedua ada 3 1 ini 3 13. Oke, sama ya. Setelah itu show route map. Oh, ini di router 1. So 9 ya, 9 paket karena tadi konfigurasinya timpa-timpa mungkin. Selanjutnya kita masuk ke dalam part 4 ya, yaitu konfigurasi lokal PBR to provider part control. Jadi kita translate dulu ya, kita translate. Kalau enggak kita tanya ChatGPT ya, ke dalam ChatGPT di dalam part terakhir ini, di dalam part terakhir ini saya bakal ngapain. Oke, tujuan biar gampang di part 3. Oke, udah kan. Jadi di part 3 part 4 ini kita bakal mengatur lokal PBR, yaitu PBR untuk traffic yang dibuat oleh router itu sendiri. Misalnya router ping ke dalam router 1. Step 1 konfigurasi lokal PBR, cek jalur normal. Oke, yang kedua membuat ACL, yang ketiga membuat router map, dan yang keempat itu mengaktifkan lokal PBR. Step 2 pengujian lokal PBR. Nah, ini ringkasan ya. Nah, yang kita itu bakal melakukan konfigurasi local policy based routing atau PBR pada router 1 untuk mengatur jalur traffic yang dihasilkan langsung oleh router. Nah, dibuat extended ACL untuk mencocokkan traffic tujuan jaringan. D2 kemudian router map digunakan untuk memasang next hop ke dalam router 3 dengan perintah ini ya. Mungkin langsung saja ya kita masuk ke dalam konfigurasinya supaya tidak berlama-lama ya untuk waktunya. Transfer 192 168 1.1 itu 11223. Oke, itu IP akses kok nggak bisa. Kita masuk dulu ke ya. IP access list excited R1 Oke.
permit kita masuk ke dalam map ya, set IP next hop. Nah, langsung ke router 3 tadi ya, IP lokal PBR. Selanjutnya kita tes ya. Oh ini ya, dua-dua ini. Selanjutnya tracer root 192.168.0.2 itu 01.0.12 ini ya. Selanjutnya show router map. Sini router map lokal BR. So router map lokal BR. Ini ya, sudah berhasil untuk verifikasi router mapnya ke lokal PBR tadi, yang terakhir, step terakhir. Mungkin sekian ya dari video dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kurang jelas dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.